Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Indonesia sudah merdeka. Puji Tuhan. Tetapi kita terus harus berjuang. Salah satu yang berbahaya sekarang ini adalah penjajahan pikiran. Menurut laporan, beban pikiran kita adalah penyakit nomor 2 terbesar setelah penyakit jantung. Hal ini telah menjangkiti setiap orang, anak-anak, remaja, orang muda, dewasa, dan orang lanjut usia, pria dan wanita, bahkan kaya dan miskin. Kita harus memperhatikan kondisi mental kita, dan kita juga harus memperhatikan kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Di Alkitab, orang yang lumpuh di dalam Markus pasal 2 dibandingkan dengan Nabi Elia jelas sangat berbeda. Orang lumpuh itu tidak beraktivitas. Elia penuh aktivitas, bahkan kuasa ajaib, menurunkan api dari langit. Orang yang lumpuh itu tidak bisa kemana-mana. Elia pergi kemana-mana, bahkan bisa berjalan kaki 40 hari, bahkan tanpa makan. Tetapi mereka mendapatkan penyakit yang mirip. Apakah itu? Yaitu pikiran yang sangat tertekan. Si lumpuh terbeban oleh dosanya. Elia terbeban oleh ketakutan hendak dibunuh orang. Pikiran mereka sama-sama terjajah. Saudara, memiliki tekanan pada pikiran kita adalah wajar. Itu sebenarnya mendorong kita untuk menjalankan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi apabila tekanan itu berlebihan, itu sangat berbahaya. Julian Melgoza dan Michelson Borges dalam buku mereka Kekuatan Pengharapan mengatakan bahwa orang yang depresi atau terlalu terjajah pikirannya akan bisa antara lain. Pertama, tidur lebih dari 12 jam. Kedua, tidak ada keinginan untuk bangun. Ketiga, menangis terseduh-seduh tanpa alasan yang jelas. Keempat, merasa tidak dapat menikmati apa yang biasanya paling disukai. Kelima, merasa tidak mampu dan tak berdaya. Keenam, memiliki pikiran-pikiran yang tak menyenangkan. Ketujuh, kehilangan kemauan untuk hidup. Kedelapan, muncul rasa bersalah. Kesembilan, perasaan gagal, hidup menyendiri, dicekam bayang-bayang yang terus melayang-layang di atas kepala. Kedua-belas, akhirnya sampai pada titik ketika pikiran-pikiran itu mengarah pada keinginan untuk bunuh diri. Yang menarik, ketika pikiran Elia sedang tertekan berat, Alkitab ceritakan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4-5. Dikatakan, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Saudara, 2 kali malaikat itu membangunkan dan memberikan dorongan dan makanan kepada Elia. Wow, malaikat datang menolong. Saudara, kita bisa juga menjadi malaikat bagi orang sekitar kita. Seperti juga sahabat-sahabat orang yang lumpuh itu. Karena kemerdekaan kita belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Berbagai bentuk penjajahan akan terus menyerang. Tetapi kalau kita peduli terhadap kebutuhan dukungan mental sesama, kita akan bisa tangguh dan tumbuh. Marilah kita maju bersama, tangguh bersama, tumbuh bersama, peduli, bantulah mereka yang terbeban, bahkan sakit oleh karena beban pikiran mereka. Itu keren.